itu diskusi virtual yang kita adakan yang kedua ya Pak. Yang kedua kemarin kan ya, kan yang kemarin sudah terlaksana juga lalu juga kita sekarang menyempatkan lagi itu memang kita mengusung organisasi kuat menarik sekali ya karena kita itu berorganisasi jadinya kita sebenarnya mengetahui bagaimana cara kita bisa memanajemen dalam suatu organisasi itu itu penting terus tujuannya itu seperti apa gitu. Ada juga kita akan mendapatkan materinya itu langsung dari Pak Asep. Nah, untuk langsung ini mungkin untuk para akang teteh mungkin ada yang cabang ranting untuk bisa ajak teman-temannya lagi untuk join bareng. Terus juga itu lagi pada kumpul seru banget pada bareng-bareng gitu ya. Terus juga yang teman-temannya juga pada share untuk gabung di sini untuk diskusi bareng biar kita di sini mendapatkan ilmu yang baru di Padepokan Menpo gitu. Kan bisa juga kita program dari pusat kita saling mendukung satu sama lain. Langsung saja kita juga di sini akan langsung dimoderatorkan oleh Tasya, Teh Tasya Indonesia yang juga akan menyambungkan materi dari Pak Asep yang akan nanti disampaikan. Boleh langsung Teh Tasya Indonesia waktu dan ruangnya. Fitri silahkan. Ya, terima kasih Teh Fitri untuk pembukaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Coba nih yang lagi rame-rame nih suaranya, coba. biar mungkin nih habis taraweh gitu ya, kita malam-malam diskusi online ini untuk membahas, temanya itu organisasi kuat, organisasi maju. Wah, keren banget nih. Menarik banget, jadi kita harus semangat ya. Semuanya itu untuk Kang Odang Perdini itu anggotanya ya. Halo, hai dulu dong. Itu masih di mute. Ramai banget ya untuk Kang Rian, ini lagi ada di mana nih? Ramai juga untuk Ricky ya, ini ada di Bagaspati juga dari Subang, ramai banget. Nah, mungkin kita langsung mulai aja diskusi virtual ini yang akan disampaikan oleh pemateri hebat dan luar biasa ini oleh Kang Asep Dani Gandani SR GR. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Teh Tasya sebagai moderator yang mempersilahkan saya untuk menyampaikan hari ini kepada host Teh Fitri yang telah membuka acara dan dari 3 hari seminggu kemarin sudah berjibaku juga untuk digital flyer dan link sama-sama dengan Teh Tasya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian. Shalawat salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, serta para tabi'in wal tabi'at hingga akhir zaman. Yang saya hormati Guru Besar Padepokan Menpo Giri Pusaka, Bapak Koko Sutisna. Kemudian yang saya hormati Ketua Umum Padepokan Menpo Giri Pusaka, Kang Baran, beserta jajarannya. Kemudian yang saya hormati Ketua Umum Cabang dan Ranting Padepokan Menpo Giri Lawung, Padepokan Menpo Giri Pusaka Cakrabuana, Padepokan Menpo Wirayuda Sumedang Larang, Padepokan Menpo Giri Pusaka Linggawastu, Padepokan Menpo Buana Bagaspati, Padepokan Menpo Giriwangi, Paguruan Seni Pencaksilat Biramasar Bandung, Paguruan Pencaksilat Kutub Pasundan, Padepokan Juru Grendeng, Padepokan Menpo Sundara Sundari beserta jajarannya. Kemudian mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Dan ini merupakan sebuah kebanggaan yang sangat besar bagi saya pribadi, berdiri di tengah orang-orang yang hebat di Padepokan Menpo Giri Pusaka. Saya juga ingin menyapa yang ada di sini, yang ada di layar. Ada Kang Mane, ada Kang Ayu,
Teh Ayu Dwi, Sampurasun. Sampurasun sampai sowan. Kang Baran, ada Kang Cahya, ada Teh Fitri, ada Teh Ica, ada Teh Ratih. Kemarin merupakan keberanian luar biasa dari Teh Ratih, meskipun ada duka sedikit, tapi menunjukkan keberanian seorang murid dari Padepokan Main Pugiri Pusaka, meskipun seorang diri perempuan, tapi juga bisa menghadapi begalan pencuri. Ini merupakan sebuah kisah heroik menurut saya. Kemudian ada Kang Riki, ada Teh Rini, ada Kang Salman, ada Teh Tasya, kemudian ada Kang Vicky, kemudian ada Kang Rian Azmi, kemudian Teh Ayu, Kang Odang Nudin, Teh Rani Rahmadani, Teh Santi, dan semuanya yang hadir di sini. Saya sangat senang bisa bergabung dengan semuanya, dan tadi sudah disampaikan bahwa kali ini kita akan mengadakan sebuah diskusi virtual bulanan. Jadi kalau kata anak muda itu malam mingguannya di Zoom katanya. Jadi yang apelnya itu ikut-ikutan Zoom. Tapi mudah-mudahan meskipun dengan kebiasaan anak muda yang agak dilabrak, hanya biasanya main atau apa gitu. Tapi berkat organisasi yang kita bina, mudah-mudahan akan menjadi sangat bermanfaat. Amin. Tadi sudah disampaikan bahwa temanya itu adalah organisasi kuat, organisasi maju. Jadi kalau organisasi kita kuat, maka organisasi kita akan maju. Banyak orang-orang mengatakan bahwa sekarang, kalau dulu itu katanya yang besar itu mengalahkan yang kecil, tapi ternyata sekarang itu yang cepat mengalahkan yang lambat. Jadi mudah-mudahan Main Pugiri Pusaka dengan begitu banyak kreativitasnya, kita akan bisa menjadi yang lebih maju. Nah, untuk organisasi kuat itu dimulai dari diri sendiri, yaitu dari kemarin ada masukan dari Kang Baran dan arahan bahwa kita akan mendiskusikan tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kalau kemarin sudah dibahas 2 kali pertemuan, pertama tentang aliran pencak silat atau main pop yang ada di tanah Jawa pada umumnya seperti Kalong, Sabandar, Kari, Madi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita bicara tentang kearifan lokal yang ada di dalam main pop, main poho, main utara mere tempo, main po atau pipupulhan, sarigi kudu jeung harti, sarengka kudu jeung makna, nu goreng deket, nu goreng jauhan, nu halus deketan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mulai berkonsentrasi kepada pengembangan materi kita, yaitu anggaran dasar dan rumah tangga. Kedengaran? Ya, Pak, jelas. Nah, baik teman-teman sekalian, mohon waktunya bagi saya untuk menyampaikan tentang materi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, untuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini, kita nanti akan lihat di slide presentasi. Bayalikan Organisasi dan kedisiplinan sampaikan. Ini berkaitan dengan organisasi dan kedisiplinan sekali, karena organisasi berarti berkaitan dengan anggaran rumah tangga organisasi ini. Kemudian kedisiplinan berarti memang seperti penempatan dan lain sebagainya, seragam dan lain sebagainya, itu memang seperti jadi juga itu memang perlu sebuah kedisiplinan. Dan kemudian kita masuk kepada anggaran rumah tangga, mudah-mudahan juga akan bisa dibahas secara ringkas agar bisa lebih dipahami oleh teman-teman sekalian. Nah, untuk anggaran kita itu pertama adalah keanggotaan. Yang pertama adalah anggota pasif, anggota aktif, pelatih, dan pengurus. Anggota pasif itu adalah anggota yang terdaftar, kemudian menyetujui serta mematuhi anggaran dasar anggaran rumah tangga, tapi tidak mengikuti seluruh kegiatan Padepokan Main Pugiri Pusaka. Kemudian anggota aktif itu yang terdaftar, kemudian menyetujui, mematuhi anggaran dasar anggaran rumah tangga Padepokan Main Pugiri Pusaka dan mengikuti seluruh kegiatan yang dilaksanakan. Tentu saja anggota pasif itu lebih banyak daripada anggota aktif, karena aktif itu memerlukan aktivitas tertentu, kemauan.
Karena ada sebuah filsuf mengatakan bahwa di dalam diri manusia itu ada sebuah hati yang punya pintu, tetapi pintunya itu tidak berada di luar, tetapi berada di dalam hatinya sendiri. Jadi ketika orang lain mengajak, kalau dia tidak mau, ya tidak mau. Tapi kalau dia mau, berarti dia mau mengikuti. Nah, berarti anggota itu punya banyak motivasi, energi, dan lain sebagainya. Kemudian pelatih, yaitu anggota aktif Padepokan Menpo Giri Pusaka yang telah mendapatkan SK dan atau mandat. Ini penting, SK dan mandat dari kepengurusan Padepokan Menpo Giri Pusaka untuk melaksanakan pembinaan anggota. Jadi tidak sembarang pelatih bisa melatih Padepokan Menpo Giri Pusaka. Bahkan ada divisi tersendiri, yaitu divisi pelatih. Kemudian pengurus itu adalah anggota aktif, jadi berkaitan dengan poin nomor 2, yang telah disahkan di dalam musyawarah besar, kemudian untuk merumuskan dan melaksanakan berbagai program kerja yang bertujuan untuk mengembangkan Padepokan Menpo Giri Pusaka. Dalam organisasi itu biasanya juga suka ada istilah tukcing, dibentuk terus cicing. Tapi dalam pengurus ini, itu setelah mendapatkan mandat selalu bergerak untuk mengikuti kegiatan dan membuat kegiatan. Kegiatan biasanya kalau dalam pengurus itu selain dari top down, dari atas, arahan dari atas ke bawah, tapi juga dari bottom up. Jadi sifatnya dari pengurus bisa juga mengusulkan kepada bagian ketua. Persyaratan untuk mendapatkan keanggotaan Padepokan, yang pertama adalah mengisi formulir yang diperoleh dari Padepokan, kemudian formulir telah diisi dan lampiran-lampirannya diserahkan kembali. Kemudian yang bersangkutan, pengurus Padepokan Menpo Giri Pusaka itu melakukan penilaian terlebih dahulu, teman-teman. Jadi tidak langsung diterima terhadap kebenaran syarat-syarat dan pengisian formulir keanggotaan Padepokan Menpo Giri Pusaka dan lampiran-lampiran. Kemudian apabila semua syarat dan formulir keanggotaannya sudah dinilai cukup benar, maka organisasi itu berhak menerima anggota tersebut. Setelah anggota terdaftar, maka anggota organisasi tersebut berhak menerima SK dan kartu tanda anggota Padepokan Menpo Giri Pusaka. Kemudian, organisasi atau Padepokan Menpo tersebut berkewajiban, yang pertama adalah cabang. Ini sebuah peraturan, mudah-mudahan mendapat atensi, karena memang juga berkaitan dengan pembukaan cabang atau ranting. Yang pertama adalah memiliki anggota aktif, artinya anggota yang tidak pasif. Jadi memiliki anggota aktif minimal 30 orang. Fotokopi KTP Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, fotokopi struktur organisasi, dimulai dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, kemudian fotokopi surat izin domisili Padepokan. Biasanya diketahui oleh lingkungan setempat, apakah RT, RW, kelurahan, kecamatan, bahkan pemerintah kota. Kemudian juga membayar iuran wajib sebesar 50.000 per bulan. Kemudian ranting memiliki anggota aktif minimal 15 orang. Kemudian fotokopi seperti biasa KTP Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, fotokopi struktur organisasi, dan fotokopi surat izin domisili Padepokan. Kemudian membayar iuran wajib sebesar 50.000 per bulan ke pusat dan 25.000 rupiah bulan ke cabang. Kemudian pengurus Padepokan Menpo Giri Pusaka punya hak penuh untuk menerima atau menolak permohonan keanggotaan. Jadi tidak ada intervensi dari pusat. Kemudian anggota berkewajiban mematuhi ADART dan keputusan-keputusan Giri Pusaka. Kemudian menjaga nama baik. Nama baik ini diperlukan. Kalau misalnya tidak bisa menjaga nama baik, berarti tidak sesuai dengan Padepokan Menpo Giri Pusaka. Kemudian membayar uang pangkal dan iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan Padepokan Giri Pusaka. Kemudian status keanggotaan akan hilang apabila anggota yang bersangkutan menyatakan keluar dengan membuat surat pernyataan pengunduran diri, jadi tidak secara lisan. Kemudian membubarkan diri dan dibubarkan oleh pihak yang berwenang jika organisasinya dibubarkan. Kemudian dijatuhkan sanksi oleh pengurus Padepokan, mengakibatkan kehilangan keanggotaan karena dinilai melanggar ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan peraturan-peraturan yang ada di Padepokan Menpo Giri Pusaka, termasuk janji-janji Padepokan Menpo Giri Pusaka. Kemudian pelantikan kepengurusan Padepokan Menpo Giri Pusaka dilakukan oleh guru besar dan ketua umum. Setelah itu, masa bakti pengurus Padepokan Menpo Giri Pusaka adalah 3 tahun, maksimal 2 periode berturut-turut, kecuali keadaan khusus, terhitung mulai tanggal ditetapkan pengurus Padepokan yang bersangkutan.
Apabila setelah masa bakti 3 tahun belum dibentuk kepengurusan Padepokan Menpogri Pusaka yang baru, maka pengurus Padepokan Menpogri Pusaka yang bersangkutan terus melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya pengurusan yang baru. Setelah itu, apabila setelah melewati sekurang-kurangnya 6 bulan dari batas akhir masa bakti, belum dapat dibentuk dan ditetapkan pengurus Padepokan yang baru, Dewan Pembina dan Penasehat mengambil prakarsa untuk membentuk fungsionaris Padepokan Menpogri Pusaka, kemudian melakukan mubes untuk pemilihan pengurus Padepokan yang baru. Kemudian teman-teman, susunan kepengurusan Padepokan Menpogri Pusaka. Pengurus Padepokan Menpogri Pusaka adalah pimpinan tertinggi organisasi yang melaksanakan kepemimpinan dan bertanggung jawab ke dalam maupun keluar. Jadi ke dalam artinya ke dalam organisasi, kemudian keluar artinya ke masyarakat yang luas. Setelah itu, susunan pengurus Padepokan jadi pusaka terdiri dari ketua umum, sekjen atau wakil ketua, sekretaris umum seorang dan wakilnya, seorang bendahara umum dan wakilnya, beberapa departemen yang terdiri dari Departemen Pembinaan Organisasi, Penelitian dan Pengembangan Seni Budaya, Pembinaan Kerohanian, Kedisiplinan Komisi Disiplin, Sarana dan Perlengkapan, Pelatihan, Media Kreatif, dan Hubungan Masyarakat. Berkaitan dengan media kreatif, sekarang itu tidak terlepas dari perkembangan digital. Jadi barang siapa yang menguasai media sosial dan perkembangan digital, maka dia akan lebih bisa diperhatikan. Kemudian masing-masing ketua dengan departemen dan lembaga beberapa anggota yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian ketua umum terpilih dan formatur terpilih dalam musyawarah Padepokan Menpogri Pusaka diberi mandat oleh musyawarah untuk melengkapi susunan pengurus Padepokan Menpogri Pusaka sesuai dengan tuntutan pembinaan. Kemudian Dewan Pengawas, Pembina, dan Dewan Penasehat dan Majelis Pakar. Dewan Pengawas adalah organ dari organisasi Padepokan Menpogri Pusaka. Tugas dari Dewan Penasehat Padepokan Menpogri Pusaka adalah melakukan pengawasan dalam menjalankan tugasnya dan secara teratur memantau aktivitas pelaksanaan kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pengurus termasuk pelaksanaan strategi untuk mencapai target yang diharapkan. Kemudian Dewan Pembina, dewan dari organisasi yang dianggap sebagai pembina adalah seseorang karena fungsi atau jabatan dan menjadi pengayom atau pembimbing anggota diri pusaka. Kemudian Dewan Penasihat terdiri dari tokoh organisasi dan atau mantan pengurus Padepokan. Tugas Dewan Penasehat adalah memberikan saran atau pertimbangan kepada pengurus dan dalam menentukan kebijakan pengembangan dan pembinaan Padepokan Menpogri Pusaka baik diminta atau tidak. Kemudian Majelis Pakar terdiri dari beberapa orang pakar yang dengan kepakaran atau keahliannya dapat memberikan sumbangan pada pembinaan dan pengembangan kualitas Padepokan Menpogri Pusaka. Kemudian peserta dan tata laksana musyawarah Padepokan Menpogri Pusaka dihadiri oleh peserta adalah anggota Padepokan Giri Pusaka, peninjau adalah Dewan Pengawas, Dewan Pembina, Dewan Penasihat, dan Majelis Pakar. Kemudian pasal 13, dalam musyawarah besar, setiap peserta mempunyai hak bicara dan satu hak suara. Sedangkan peninjau dapat menyampaikan pandangannya sebagai pimpinan sidang, baik diminta maupun tidak, namun tidak mempunyai hak suara. Kemudian pimpinan musyawarah Padepokan Giri Pusaka dipilih dalam sidang paripurna dan atau pleno. Sidang musyawarah Giri Pusaka dipandang sah apabila dihadiri dan diikuti sekurang-kurangnya 2/3 ditambah 1 jumlah anggota Padepokan Giri Pusaka. Keputusan musyawarah Padepokan Giri Pusaka dipandang sah apabila didukung sekurang-kurangnya 2/3 ditambah 1 jumlah peserta yang hadir dan mengikuti sidang. Kemudian keputusan musyawarah Padepokan Giri Pusaka wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Padepokan Menpogri Pusaka. Kemudian pasal 14, musyawarah istimewa Giri Pusaka dapat diadakan apabila sekurang-kurangnya 2/3 ditambah 1 dari jumlah anggota Padepokan Menpogri Pusaka yang menghendakinya. Kemudian organisasi Giri Pusaka itu terdiri dari Giri Pusaka Pusat, cabang itu terdiri dari Kota Bandung, Padepokan Menpo Giri Labung, Kabupaten Bandung, Padepokan Menpo Pusaka Pusaka, Kabupaten Bandung, Padepokan Menpo Cakrabuana, Kabupaten Sumedang, Padepokan Menpo Wirajuda, Kabupaten Subang, Padepokan Menpo Curug Grendeng, Kabupaten Tasik, Padepokan Menpo Cempaka Wirahma. Giri Pusaka Ranting Kota Bandung, Padepokan Menpo Buana Bagaspati, Giriwangi, Putu Pasundan, dan Linggawastu.
Nah, teman-teman, kita ke peserta dan tata laksana rapat-rapat Padepokan Menpo Giri Pusaka. Rapat kerja Padepokan Giri Pusaka dihadiri dan diikuti oleh pengurus Giri Pusaka dan berkoordinasi dengan Dewan Pembina dan Dewan Penasihat terhadap hasil rapat kerja. Kemudian rapat kerja Giri Pusaka dipimpin oleh Ketua Umum dan atau yang ditunjuk olehnya. Kemudian keputusan rapat kerja Padepokan Menpo Giri Pusaka diambil berdasarkan ajas musyawarah dan kesepakatan bersama. Keputusan rapat kerja wajib ditaati dan dilaksanakan oleh pengurus Giri Pusaka. Kemudian rapat rutinitas Padepokan Giri Pusaka dihadiri dan diikuti oleh pengurus Padepokan Giri Pusaka. Rapat rutinitas Padepokan Giri Pusaka dipimpin oleh Ketua Umum. Kemudian rapat insidentil dihadiri dan diikuti oleh pengurus Dewan Pembina dan Dewan Penasihat. Rapat rutinitas dipimpin oleh Ketua Umum. Kemudian keputusan rapat insidentil wajib ditaati dan dilaksanakan oleh pengurus Padepokan Giri Pusaka. Kemudian mengenai atribut Padepokan Giri Pusaka adalah tanda-tanda khusus yang dinyatakan dalam wujud serta bentuk yaitu lambang, bendera, janji, lagu, salam, moto, seragam pengurus dan kelengkapannya, pakaian pesilat beserta perlengkapannya, label, dan kartu tanda anggota. Kemudian, lambang Padepokan Giri Pusaka ada pada bendera, kertas kop surat, stempel, plaket, vandal, badge, dan benda-benda yang membawa kehormatan serta kebanggaan Padepokan Giri Pusaka. Nah, ini di sini ada makna dan atau arti dari lambang Padepokan Menpo Giri Pusaka. Kita sering melihat ada warna kuning, kemudian juga ada lingkaran, ada kujang, dan lain sebagainya. Lingkaran bulat itu berarti tekad yang kuat, istiqomah dalam beramal. Bintang segi 5 menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa dan dasar negara Pancasila. Kujang menjunjung nilai-nilai dan norma budaya. Gunung menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Pita menggambarkan satu kesatuan, kekompakan, dan keterpaduan dalam melaksanakan tugas yang diemban untuk mencapai cita-cita. Kemudian warna biru memelihara keindahan dan berpikir tajam. Warna merah berani dan bersemangat juang. Warna hitam tegas, tepat pada janji dan rendah hati. Warna kuning kesatria, berbudi luhur, optimis dan percaya diri. Warna putih bersih, jujur dan sabar. Nah, bendera Padepokan Giri Pusaka adalah bendera berdasar warna kuning muda. Berlambang Padepokan Giri Pusaka merupakan lambang kehormatan serta kebanggaan Giri Pusaka. Janji Giri Pusaka adalah janji setia setiap insan silat Giri Pusaka. Lagu Giri Pusaka, himne dan maras Padepokan Giri Pusaka yang menyatakan jati diri perjuangan Padepokan Menpo Giri Pusaka dalam bentuk nada, irama, dan lirik lagu. Ada sepenggal dalam lagu itu. Ada wanitandang makalangan. Ente sieun kusasaha asal dina jalan anu bener. Kemudian salam adalah cara penghormatan. Kemudian menyangkut bentuk dan warna dan makna atribut Giri Pusaka diatur secara tersendiri dalam ketentuan dan atau peraturan khusus. Kemudian sumber keuangan Giri Pusaka melalui berbagai usaha diatur secara tersendiri dalam ketentuan dan atau peraturan khusus. Kemudian aturan peralihan, segala hal yang berlaku berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Padepokan Menpo Giri Pusaka, keputusan musyawarah besar pada tanggal di Bandung. Kemudian hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini diatur tersendiri oleh pengurus besar Giri Pusaka sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari anggaran rumah tangga ini. Kemudian penutup, perubahan dan penyempurnaan terhadap anggaran rumah tangga ini dilaksanakan dan disahkan dalam musyawarah besar berikutnya. Anggaran rumah tangga ini berlaku setiap tanggal ditetapkan dan disahkan oleh musyawarah besar Padepokan Menpo Giri Pusaka.